Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat, utamanya bagi kalian yang menjalankan ibadah puasa, semoga sehat-sehat terus sampai 1 bulan full. Untuk video hari ini, saya akan membawakan kisah kematian tragis seorang model, influencer, dan sosialita yang bernama Abby Choi. Kasus ini terjadi di tahun 2023 lalu dan sudah banyak diangkat oleh channel-channel true crime lain. Tapi ya sudahlah ya, izinkan saya untuk membawakan kisah Abby Choi lagi. Mana tahu ada yang belum familiar dengan kasus ini. Langsung saja kita mulai kisahnya. Namun sebelum mulai, saya ingatkan bagi kalian yang memiliki masalah atau sensitif dengan detail kekerasan dan pembunuhan, sebaiknya jangan lanjutkan menonton video ini. Hong Kong adalah sebuah kota dan wilayah administratif khusus yang berada di bawah konstitusi negara Tiongkok, memiliki populasi sebanyak 7,4 juta jiwa, dengan daratan hanya seluas 1000 km persegi, yang membuat kota ini menjadi salah satu kota terpadat di dunia. Hong Kong juga dikenal sebagai pusat budaya, bisnis, dan perdagangan, kota yang hidup hampir 24 jam, dengan hiburan malam yang atraktif, serta lampu-lampu neon yang menghiasi setiap sudut kota. Terdata ada sekitar 65 juta turis asing yang mengunjungi Hong Kong setiap tahunnya. Hong Kong juga tercatat sebagai kota dengan gedung pencakar langit terbanyak di dunia, yang tingginya mencapai hingga 484 meter. Salah satu yang pernah terkenal di Hong Kong adalah Kowloon, kota tanpa hukum dan aturan, yang menjadi pusat peredaran narkoba, prostitusi, dan pusat perjudian, sebelum akhirnya dihancurkan pada tahun 1993. Namun sisa-sisa dari bangunan itu masih bisa dilihat hingga kini. Di masa sekarang, walaupun kotanya sebesar dan sepadat itu, Hong Kong cenderung aman dengan tingkat kriminalitas yang rendah. Jarang terjadi aksi kejahatan besar di Hong Kong. Orang-orang bisa keluar di malam hari tanpa merasa takut. Namun sekalinya ada kejadian, maka itu pastilah sebuah kasus yang aneh dan mencengangkan, seperti kasus Pin Yuying, yang dikenal dengan kasus gadis di dalam kardus pada tahun 1975, hingga kasus pembunuhan Hello Kitty yang terjadi di tahun 1999, atau, seperti kasus yang akan kita bahas berikut ini. Abby Choi Tin Fang, lahir pada tanggal 15 Juli tahun 1994 di Hong Kong, dari keluarga yang sederhana. Namun saat dia masih kecil, ibunya, Chung Yin Fa bercerai dengan ayah kandung Abby, dan menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Choi Cho-san. Disinilah hidup Abby berubah drastis, di mana ibunya bersama si ayah tiri, menghasilkan banyak uang dari perusahaan konstruksi dan tambang yang mereka rintis di Cina Daratan, hingga keberuntungan itu pun membuat Abby dan dua adiknya, bisa menjalani hidup mewah layaknya putri-putri konglomerat di serial Meteor Garden. Loncat ke tahun 2012, Abby yang berusia 18 tahun, menikahi seorang pemuda yang bernama Alex Kwong Kong Chi, pria kere pengangguran yang hanya ingin hidup gratis dari uang Abby dan keluarganya. Bukan hanya harus menghidupi Alex, Abby juga dijadikan mesin uang untuk keluarga Alex. Abby melahirkan 2 orang anak dari pernikahan tersebut yang berakhir 3 tahun kemudian. Namun demikian, walaupun sudah bercerai, Abby masih menjaga hubungan baik dengan si mantan suami dan keluarganya. Salah satunya adalah mantan kakak ipar Abby, Anthony Wong Kong. Saat masih menikah dengan Alex, Abby menjadikan si kakak ipar ini sebagai sopir pribadinya, dan setelah Abby bercerai dengan Alex, dia masih mempekerjakan Anthony. Saat Anthony ingin membuka usaha jajanan kaki lima, Abby memberinya modal untuk membuka usaha tersebut. Di akun Instagramnya, Anthony kerap membagikan fotonya bersama Abby, dan mengklaim bahwa selamanya Abby adalah adik baginya. Abby tidak hanya baik terhadap Anthony, tapi juga sangat murah hati kepada seluruh anggota keluarga mantan suaminya itu. Setelah perceraian mereka, Abby membeli sebuah apartemen mewah seharga 37 juta dolar Hong Kong, untuk tempat tinggal Alex dan keluarganya. Kemana mau cari wanita sedermawan ini, yang masih jadi menantu saja belum tentu ikhlas mengeluarkan uang 100.000 untuk mertua. Tapi ini Abby membelikan unit apartemen seharga 73 miliar rupiah untuk mantan mertua. Apartemen ini bernama Kadoria, terletak di kawasan perumahan kelas atas yang berada di Kadori Hills,
tempat tinggal orang-orang kaya di Hong Kong, setara dengan Beverly Hills di Amerika Serikat. Unit apartemen itu kemudian dihuni oleh mantan ayah mertua Abby, Kwong Kau, dan mantan ibu mertua, Jenny Lee. Alex, si mantan suami, juga tinggal di sana, beserta Anthony, sopir pribadi Abby, pun jadi penghuni apartemen tersebut. Banyak pihak yang mempertanyakan mengapa Abby mau membelikan mereka sebuah apartemen yang mahal, ditambah lagi, sertifikat kepemilikannya juga dibuat atas nama mantan mertuanya, Kwong Kau. Apakah Abby dimanipulasi oleh mereka? Atau, ada alasan lain di balik keputusannya itu? Namun, Abby sendiri menjelaskan, bahwa dua anaknya bersama Alex, sesekali akan menginap dan menghabiskan waktu bersama ayah dan kakek nenek mereka, jadi Abby hanya ingin kedua anaknya aman dan nyaman saat sedang bersama keluarga Kwong. Namun ada rumor yang mengatakan, bahwa Abby melakukan itu untuk mengakali pajak properti di Hong Kong yang mahal, dan di antara Abby dengan mantan mertuanya ada perjanjian tertulis, bahwa unit apartemen itu bisa Abby ambil kembali kapanpun dia mau. Kita tinggalkan dulu urusan Abby dan keluarga mantan suaminya, sekarang kita beralih ke urusan asmara wanita cantik ini. Meskipun mengalami kegagalan dalam pernikahan, Abby tidak menyerah untuk mencari cinta sejati. Setahun kemudian, dia menikah lagi dengan Chris Tam. Mereka menggelar pesta pernikahan yang mewah, namun keduanya tidak mendaftarkan pernikahan tersebut secara legal. Berbeda dengan Alex, mantan suaminya dulu, suami Abby yang sekarang berasal dari keluarga Taipan yang memiliki jaringan restoran mie cepat saji berbasis di Hong Kong. Dari pernikahannya ini, Abby melahirkan dua anak lagi, jadi anak Abby sekarang ada 4, 2 dari Alex, dan 2 dari Chris. Keluarga ini tinggal di kompleks apartemen bernilai puluhan juta dolar. Mereka juga sering melakukan perjalanan ke tempat-tempat terkenal di seluruh dunia. Di tahun 2023, Abby sudah berusia 28 tahun, memiliki orang tua kaya, suami kaya, namun Abby sendiri pun memiliki rekening yang gendut dengan keringatnya sendiri. Disebutkan bahwa nilai kekayaan bersih Abby mencapai 300 juta dolar Hong Kong, atau sekitar 600 miliar kalau dirupiahkan. Semua pundi-pundi kekayaannya itu, Abby dapatkan dari profesinya sebagai model dan influencer sosial media. Dimulai ketika Abby berusia 20 tahun, saat masih menikah dengan Alex, Abby membuat postingan di Instagram, sebuah foto tas Dior. Di hari-hari berikutnya, Abby kerap membagikan foto barang-barang mewah miliknya. Juga memposting kegiatan sehari-harinya, pose cantik dengan latar belakang Menara Eiffel, sarapan di London, makan malam di Milan. Hidup yang Abby jalani adalah hidup yang hanya bisa menjadi mimpi bagi sebagian orang. Followers sebanyak 160.000 di Instagram juga bisa melihat Abby yang rutin menghadiri Paris Fashion Week, di mana dia juga menjadi model yang membawakan pakaian dari desainer ternama. Abby dikenal juga sebagai fashion icon, yang begitu pandai memadupadankan pakaian serta aksesoris dengan sangat cantik dan pas, sehingga gayanya dan apapun yang dia pakai, selalu menjadi trendsetter. Profilnya pernah muncul di tabloid mode seperti Harper's Bazaar, Elle, Vogue, dan yang terakhir, fotonya tampil sebagai cover di majalah L'Officiel Monaco. Ketenaran Abby sebagai model dan sosial media influencer, juga membuka pintu yang lebar baginya untuk bertemu dan berteman dengan selebriti-selebriti terkenal di dunia. Tak hanya cantik di luar, Abby juga memiliki jiwa sosial yang tinggi dengan berkecimpung dalam beberapa organisasi amal. Salah satu yang didirikan oleh Abby adalah sebuah organisasi yang membantu hewan-hewan terlantar. Pada tanggal 15 Februari tahun 2023, Abby membuat sebuah postingan di Instagram yang juga menjadi postingan terakhirnya, sebuah foto di mana Abby menjadi cover di majalah L'Officiel Monaco, dengan caption, "Dari Hong Kong sampai ke cover L'Officiel Monaco, perjalananku sebagai style icon terus berlanjut. Aku bersyukur atas pengakuan ini dan atas semua dukungan yang terus berkelanjutan." Saat menulis caption itu, mungkin Abby merasa kalau perjalanannya masih terbentang jauh di masa depan, namun yang dia tidak ketahui, perjalanan hidupnya akan berakhir segera setelah dia pulang ke Hong Kong. Tiba di Hong Kong, Abby mendapati bahwa unit apartemen yang dia beli atas nama ayah mertuanya, ternyata disewakan kepada orang lain selama 6 tahun terakhir. Uang sewa tersebut yang nilainya pasti fantastis, tidak pernah Abby ambil sama sekali, namun yang membuat situasinya jadi keterlaluan, mantan mertuanya itu terus-menerus minta uang darinya. Abby mulai merasa muak terus-terusan dimanfaatkan oleh keluarga mantan suaminya itu yang menjadikan Abby sebagai mesin ATM mereka. Satu keluarga ini memang benar-benar tidak tahu diri. Kwong Kau, si mantan ayah mertua, adalah mantan polisi yang dipecat pada tahun 2005, buntut dari laporan seorang wanita yang mengklaim bahwa Kwong Kau,
telah menyerangnya secara verbal, fisik, dan seksual. Anthony, mantan kakak ipar yang masih sesekali menjadi sopir pribadi Abby, menggunakan uang modal usaha dari Abby untuk berfoya-foya, membeli barang-barang mahal, bahkan membeli sebuah mobil Rolls-Royce. Akhirnya, Anthony bermasalah dengan tuntutan pihak bank dan beberapa institusi pinjaman yang tidak resmi. Alex, si mantan suami, yang juga berusia 28 tahun, terlibat dalam penipuan investasi emas. Sebelum insiden penipuan investasi ini, Alex juga pernah dilaporkan atas kasus penipuan dan pencurian. Si mantan ibu mertua, Jenny Lee, entah apa masalah yang dia hadapi secara spesifik, yang pasti pada tahun 2018, wanita 63 tahun ini mengajukan kebangkrutan. Jadi dengan gambaran di atas, bisa disimpulkan bahwa semua orang di keluarga Kwong sedang bermasalah secara finansial, dan harus segera mencari solusi untuk masalah-masalah tersebut. Sekali lagi, Abby yang sudah muak dengan orang-orang itu, akhirnya menghubungi pengacaranya dan ingin mengambil kembali apartemen itu. Namun Abby masih menunjukkan belas kasihan, di mana dia kemudian membeli sebuah unit apartemen yang lebih sederhana untuk tempat tinggal mantan suaminya itu. Keputusan Abby ini, rupanya tidak bisa diterima dengan baik oleh Alex dan keluarganya, yang kemudian menyusun rencana jahat demi mempertahankan kepemilikan mereka atas unit apartemen Kadoria, dan untuk tujuan yang lebih besar. Hari Selasa, tanggal 21 Februari tahun 2023, Abby Choi tiba-tiba menghilang begitu saja. Dia seharusnya menjemput putrinya dari sekolah, tapi Abby tidak muncul. Kalau Abby sudah menjadwalkan untuk menjemput putrinya, pasti dia akan tiba di sekolah tepat waktu. Dan semisalnya dia mendadak ada urusan mendesak, setidaknya dia akan mengabari anggota keluarga yang lain, atau setidaknya dia akan menghubungi Anthony untuk menjemput putrinya, tapi ini tidak. Abby tiba-tiba menghilang dan tidak bisa dihubungi. Sebagai sosial media influencer, Abby hampir selalu online dan memposting sesuatu setiap harinya, tapi ini tidak ada aktivitas apapun di akun Instagram Abby. Setelah 2 jam lebih tidak bisa menghubungi Abby sama sekali, Chris, suaminya dan anggota keluarga lain memutuskan untuk melapor ke polisi. Operasi pencarian terhadap Abby Choi pun segera diluncurkan, lebih dari 150 personel dari kepolisian Hong Kong dikerahkan, bahkan melibatkan unit khusus anti-terorisme untuk mencari ibu 4 anak ini. Pencarian dimulai dengan membuka rekaman kamera CCTV yang ada di apartemennya. Di hari itu, sekitar jam 2 siang lewat 15 menit, Abby terlihat keluar dari apartemen menggunakan setelan berwarna putih dan tas tangan berwarna ungu, yang diduga dia akan pergi menjemput putrinya di sekolah. Rekaman CCTV berikutnya menampilkan Abby yang berjalan masuk ke mobil putihnya, mobil yang biasa digunakan oleh Anthony untuk mengantar Abby kemana-mana. Sampai di sini semua terlihat normal, tapi seperti yang disebutkan sebelumnya, Abby tidak pernah muncul ke sekolah anaknya, tidak terlihat di mana-mana, dan tidak bisa dihubungi lagi sejak saat itu. Polisi kemudian menanyai Anthony perihal keberadaan Abby, yang dijawab pria 31 tahun itu bahwa di hari tersebut, dia tidak mengantar Abby. Anggota keluarga Kwong yang lain juga turut ditanyai, dan menjawab bahwa mereka terakhir bertemu dengan Abby di hari Senin, sehari sebelumnya. Walaupun polisi tidak percaya dengan keterangan mereka, namun sampai di sini belum ada petunjuk apapun yang membuktikan keterlibatan keluarga Kwong di balik menghilangnya Abby Choi. Selanjutnya polisi melakukan pelacakan terhadap GPS yang terpasang di mobil tersebut, di mana polisi menemukan hasil yang sangat membingungkan. Mobil Abby terlacak berada di Lung Mei, tepatnya di sebuah desa yang bernama Taipo, 50 km dari kediaman Abby. Baik Abby maupun Anthony, tidak memiliki kepentingan untuk berada di lokasi itu. Polisi melakukan penyisiran terhadap desa tersebut, mengetuk pintu rumah penduduk satu persatu, mengumpulkan beberapa rekaman dari kamera CCTV yang ada di sekitar sana, untuk menemukan petunjuk sekecil apapun terkait keberadaan Abby dan mobilnya. 3 hari kemudian, tanggal 24 Februari tahun 2023, polisi berhasil mendapatkan info yang membawa mereka pada sebuah bangunan apartemen, di mana mobil putih milik Abby pernah terparkir di sana. Ada sebuah unit apartemen di lantai 1 yang baru disewa oleh seseorang, namun tidak pernah ditempati, dan apakah sebuah kebetulan kalau si penyewa ini adalah Kwong Kau, ayah dari mantan suami Abby. Saat masuk ke unit apartemen tersebut, polisi menemukan bahwa seisi ruangan apartemen itu dilapisi dengan plastik terpal, mulai dari lantai, pintu, jendela, hingga perabotannya. Terlihat jelas bahwa tempat itu memang dipersiapkan untuk sebuah aktivitas yang kotor,
jadi harus dilapisi plastik terpal supaya tidak mengotori lantai, dinding, pintu, jendela dan perabotan, dan mungkin juga supaya tidak meninggalkan jejak dari aktivitas tersebut. Dari ruangan depan, polisi beralih ke area dapur, di mana mereka menemukan beberapa barang seperti kompor, kulkas kecil, pisau daging, gergaji listrik, dan peralatan lain yang biasa digunakan untuk memotong dan mengolah daging, yang dalam kasus ini, mungkinkah digunakan untuk memotong dan mengolah daging manusia. Di dalam kulkas, polisi menemukan 2 tungkai kaki manusia, dan di bagian freezer, mereka menemukan sepasang kaki manusia. Di atas kompor, ada 2 panci besar yang sedang merebus lobak hijau, wortel, dan daging yang diyakini bukanlah daging sapi atau daging kambing, melainkan daging manusia, yang mengambang di antara lapisan lemak tebal. Polisi langsung membawa kulkas dan 2 panci itu beserta barang-barang lainnya, dan tidak mengotak-atik semua temuan mereka, supaya barang bukti ini tidak terganggu dan tetap sebagaimana bentuknya saat ditemukan. Dengan penemuan ini, kasus hilangnya Abby Choi berubah menjadi kasus pembunuhan. Sehari kemudian, 3 orang ditangkap. Anthony Kwong, mantan kakak ipar Abby, merangkap sopir pribadinya, dan pasangan suami istri, Kwong Kao dan Jenny Lee, mantan mertua Abby. Sementara Alex Kwong yang diduga adalah tersangka utama, berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan pengejaran ke seluruh penjuru kota, ditambah dengan sayembara hadiah sebesar 2 juta dolar Hong Kong, Alex Kwong berhasil ditemukan dan menjadi orang keempat yang ditangkap dalam kasus pembunuhan Abby Choi. Alex ditangkap saat hendak melarikan diri menggunakan perahu. 2 orang yang diduga membantu Alex melarikan diri ditangkap, namun keduanya dibebaskan dengan jaminan. Kembali ke barang bukti yang ada di dalam panci. Pada tanggal 26 Februari tahun 2023, 2 hari setelah ditemukan, polisi memutuskan untuk memeriksa lebih teliti terhadap isi panci-panci tersebut, hingga mereka pun menemukan sebuah tengkorak kepala dan tulang belulang manusia di bagian dasar panci. Tidak jelas apakah masakan itu rencananya akan disajikan untuk dimakan, apakah akan dibuang setelah bentuk dan baunya disamarkan menjadi hidangan sop. Sejak pertama kali ditemukan pada tanggal 24 Februari, polisi menduga bahwa daging, tengkorak dan tulang-tulang yang dimasak dan yang tersimpan di kulkas adalah Abby Choi, dan kecurigaan mereka terbukti benar setelah dilakukan tes DNA, dinyatakan bahwa tengkorak, daging dan tulang belulang itu memang adalah Abby Choi, dalam bentuk yang sudah tidak utuh lagi. Sementara dokter forensik menyatakan bahwa penyebab kematiannya adalah akibat dari trauma benda tumpul di bagian kepala. Pada tanggal 27 Februari tahun 2023, polisi secara resmi menetapkan 3 orang tersangka dalam pembunuhan Abby Choi, yaitu Kwong Kao mantan ayah mertua, Anthony Kwong mantan kakak ipar, dan Alex Kwong mantan suami Abby. Jenny Lee ditangkap dengan tuduhan telah memberikan keterangan palsu dan menyesatkan penyelidikan. Sementara dalam interogasi, polisi juga mengungkap keterlibatan 1 orang lagi sebagai kaki tangan dalam pembunuhan. Dia adalah Eng Chi Wing, wanita simpanan Kwong Kao. Kelima tersangka sempat mengajukan pembebasan dengan jaminan, namun ditolak oleh pengadilan. Berdasarkan interogasi terhadap para pelaku, diketahuilah kronologi di hari kejadian sebagai berikut. Siang hari sekitar jam 2:15 menit, Abby Choi keluar dari apartemennya dan berjalan ke parkiran di mana Anthony Kwong, mantan kakak ipar, merangkap sopirnya sudah menunggu. Dari sana mereka seharusnya menuju ke sekolah putri Abby, namun di tengah perjalanan, saat melewati sebuah terowongan, Alex masuk ke dalam mobil dan menyandra Abby. Alex dan Anthony kemudian membawa Abby ke sebuah apartemen di desa Taipo, di mana Kwong Kao sudah menunggu di apartemen yang disewa khusus untuk membunuh, memutil, dan memusnahkan Abby Choi. Motif dari perbuatan keji ini tak lain adalah untuk menguasai unit apartemen mahal di Kadoria, dan selain itu, ada satu lagi tujuan mereka, yaitu untuk menguasai sebagian dari harta kekayaan Abby yang nilainya mencapai ratusan juta dolar Hong Kong. Mengingat Abby dan Chris tidak mendaftarkan pernikahan mereka secara legal, maka apabila Abby meninggal dunia, seluruh harta kekayaannya beserta asuransi jiwa akan diwariskan kepada 4 anak Abby Choi, yang 2 diantaranya adalah anak Alex Kwong. Berhubung semua anak Abby Choi masih di bawah umur, maka jatah warisan untuk anak pertama dan anak kedua Abby akan dipegang oleh walinya, dalam hal ini adalah Alex. Kalau semua rencana mereka berhasil,
warisan dari Abby akan mengatasi semua masalah keuangan mereka, bahkan masih banyak sisanya untuk mereka menjalani hidup mewah tanpa harus bersusah payah kerja. Inilah wajah orang-orang yang tidak tahu diri, pemalas, pembohong, penipu dan tidak tahu malu. Update kasus ini terakhir kali dirilis ke publik saat persidangan atas 5 terdakwa, dimulai pada tanggal 8 Mei tahun 2023. Kwong Kau, Alex Kwong, dan Anthony Kwong didakwa dengan pasal pembunuhan berencana. Menurut Undang-Undang Hong Kong, hukuman atas pembunuhan berencana adalah hukuman mati. Namun aturan itu dihapuskan pada tahun 1993 dan diganti dengan hukuman penjara seumur hidup. Istri Kwong Kau dan wanita simpanannya, Eng Chi Wing, ditetapkan sebagai aksesoris dalam pembunuhan tersebut. Namun hingga kini setelah lewat 1 tahun sejak kematian Abby Choi, belum ada update terbaru dari kasus ini. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.